Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'afil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifina billahi rabbil alamin, khususan mu'alif hazal kitab Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Ibris, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim wa ala alihim wa ashabihim wa zuriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah, syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Tafsir Munir karya Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Ini keterangan dari surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Kalau ini sampun bahas sababun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat ini. Wa qala Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi berkata, inna syayatina katabus sihra wan nirnajiyat, sesungguhnya setan-setanlah yang menulis sihir dan narnajiyat, ini semacam sihir juga, di dalam kurungnya tasarrufat. Narnajiyat itu apa? Tasarrufatu takhayyulin walaysat haqiqatan, sikap-sikap pengkhayalan dan bukan asli. Wa huwa ukhidha kasihr, dan ini dianggap seperti sihir. Walaysa bihi ala orang setan-setan ini menulis sihir ala lisani Asif, atas lisannya Asif. Asif ini haza ma'allama Asif bin Barikhia. Jadi mereka orang-orang setan, ahli sihir, jin, itu menggunakan nama Asif bin Burokhia. Asif bin Burokhia ini ketika Nabi Sulaiman meminta
siapa yang sanggup memindah singgasananya Ratu Bilqis? Ada salah seorang jin yang berkata, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri, wahai Nabi Sulaiman. Dan itu semua karena memang saya orang kuat. Nabi Sulaiman mungkin secara logika sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri waktunya enggak lama. Ada yang memaknai waktu sebelum Nabi Sulaiman berdiri itu besok atau apapun itu masih enggak lama. Yang menjadi Nabi Sulaiman enggak suka adalah ketika jin itu menyombongkan diri. Saya memang kuat. Lalu Nabi Sulaiman memberikan, ada lagi yang bisa lebih cepat lagi. Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau membuka mata. Lebih cepat, dan yang lebih disukai adalah, dan ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Asif bin Burkhayyah, Katibu Nabiullah Sulaiman. Dia juga statusnya adalah juru tulisnya Nabi Sulaiman. Tsumma dafanuhu, kemudian mereka menguburnya. Tsumma dafanuha, kemudian mereka menguburnya tahta musallahu, di bawah tempat sholatnya Nabi Sulaiman. Hina naza'allahu mulkahu, ketika Allah mengambil kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kerajaannya diambil sama jin. Konsepnya di kitab tafsir yang lain, tafsir Sa'rawi, digambarkan lebih enak. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak belajar sihir, tidak juga menggunakan ilmu sihir. Yang menggunakan ilmu sihir itu orang-orang sekitar, setan-setan ini yang menggunakan ilmu sihir. Dan efek dari ilmu sihir adalah mereka berbuat zalim, sehingga Nabi Sulaiman merampas semua kitab-kitab sihirnya para setan itu, dirampas, ditaruh sama Nabi Sulaiman di tempat di bawah musolanya, di bawah tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Nah, ini versi yang tafsir Asy-Sya'rawi. Kalau tafsir ini, walam yash'ur bidzalika Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak merasa. Jadi orang-orang, kalau versi tafsir ini, mereka ini begitu menulis lalu ditaruh di bawah tempat ibadahnya Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Walamma mata Sulaiman istakhrajuhu min tahti musallahu. Ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka menggali, mengeluarkan kitab-kitab sihir itu dari bawah tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Wa qalu linnas, dan mereka berkata, innama mulkukum malikukum Sulaiman bihaza malakakum. Innama malakakum Sulaiman bihaza fata'allamuhu. Ini provokasi setan-setan. Woi, manusia, jin, hewan, termasuk angin, kalian semua itu ditaklukkan sama Sulaiman itu dengan kitab-kitab ini. Sekarang Nabi Sulaiman sudah wafat, sekarang kalian bebas untuk mempelajari kitab-kitab sihir ini. Falamma alima ulama Bani Israil qalu, ketika ulama Bani Israil mengetahui ini, mereka berkata, ma'azallah ayyakuna hadza ilmu Sulaiman. Na'udzubillah, ini jauh, ini pasti bukan ilmunya Nabi Sulaiman.
Wa ammas safala faqalu, sedangkan orang-orang bodoh, orang-orang awamnya mereka berkata, haza ilmu Sulaiman. Ini ilmu Nabi Sulaiman. Ilmu sihir ini ilmunya Nabi Sulaiman. Kalau ulamanya bilang enggak, tetapi ya namanya orang-orang awam, karena di kitab sihir itu banyak yang menggiurkan, maka fata'allamu wa aqbalu ala ta'allumihi, maka mereka mulai berbondong-bondong menghadap untuk mempelajari ilmu sihir ini. Warfadu kutuba anbiya'ihim, dan mereka menolak kitab-kitab nabi mereka. Mereka lebih suka mempelajari kitab sihir, primbon, mujarrabat dibandingkan belajar Al-Quran. Fafashat al-mulamatu li Sulaiman. Efek orang-orang bodoh, orang-orang awam ini mengatakan ini ilmunya Nabi Sulaiman, maka orang banyak yang mencaci, menempelkan cap jelek terhadap Nabi Sulaiman. Falam tazal hazi haluhum hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Keadaan seperti ini tidak berubah sampai diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu uzra Sulaiman ala lisanihi, dan Allah menurunkan bebasnya Nabi Sulaiman dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala bara'atan mimma rumiya bihi, dan bebas Allah menurunkan ayat yang menerangkan bahwasanya yang dituduhkan orang-orang Bani Israel, orang-orang para setan-setan, para ahli dukun, itu adalah tidak berdasar. Maka turunnya fattaba'u matatlu syayatin. Jadi gitu, yang menulis itu setan, menulis setan. Tadi kemarin kita jelaskan, setan bisa jadi setan itu dari manusia, bisa jadi setan dari bangsa jin. Jadi jin itu terbagi menjadi dua, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada jin kafir, ada yang jin mukmin. Kalau jin kafir pasti berbuat maksiat. Sedangkan jin mukmin sama dengan manusia. Manusia ada yang wis Islam, ono sing taat, ono sing dugal, sama. Jin pun begitu. Islam iya, tapi ada juga yang dugal, ada juga yang tidak. Nah, jin itu kan unsurnya lebih tinggi daripada manusia statusnya. Jin itu kan terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah. Makanya ketika Allah menyuruh jin iblis untuk sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah yang lebih rendah secara unsur, mereka menolak. Aku lebih hebat secara unsur dibandingkan Nabi Adam. Ini juga menggambarkan bahwasanya orang itu tidak boleh sombong karena keturunan. Karena misalnya aku ini keturunannya wong Arab, terus menganggap orang Jawa itu lebih rendah, nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu, ya kelakuannya mohon maaf kurang lebih sama dengan iblis. Iblis itu unsurnya secara kajian memang lebih tinggi, bisa bergerak lebih cepat, namanya api. Nah, jin, setan yang jahat dan sebagainya itu punya kemampuan untuk merubah wujud. Mendo-mendo bisa berubah wujud seperti manusia. Cuma selama dia bisa, kalau dia bisa menunjukkan
wujudnya berubah wujud seperti manusia, maka hukum perubahan bentuk itu berlaku terhadap mereka. Misalnya ada jin mendo-mendo jadi orang, saking kagetnya sampai bacok mati jinnya. Kenapa? Dia hukum alamnya berubah menjadi hukum manusia. Makanya mboten heran tidak ada jin itu yang menampakkan diri secara jelas terhadap manusia. Panjenengan diweden-wedeni gak tahu petuk jelas utuh, gak pernah. Misalnya dia berbentuk utuh, pocong dan sebagainya, sampean sawat, sampean balang, ya kena. Karena dia hukumnya sudah berubah, maka dia biasanya di tengah-tengah. Meden-medeni itu biasanya yang pernah itu antara setengah sadar dan tidak, itu medan dia. Nah, atau biasanya cuma kelebatan, itu tidak mengurangi kekuatan dia. Tapi kalau dia sudah merubah bentuk menjadi seperti manusia, maka kekuatannya menurun, standarnya sama dengan manusia. Tafsir wal bayan nanti di loncati saya bahas masalah hukumnya. Fiqhul hayat awil ahkam. As-sihir asluhu at-tamwih bil khiyal wa takhayul. Sihir itu asalnya dengan mengalihkan dengan tipu daya dan khayal. Kalau dalam tafsir yang lain, tafsir Asy'arawi memberikan makna sihir itu sama dengan satu kata dengan sahur, sahar. Waktu kita sahur adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh itu waktu remeng-remeng. Waktu remeng-remeng, sedikit rancu antara gelap dan terang, dan lebih kuat gelapnya. Sihir itu seperti itu, antara yang nyata dan yang tidak nyata itu rancu, boten kecampur bahasanya. Itu dari kalimat sihir atau sahar. Wa huwa ayyaf'ala as-sahiru asya'a wa ma'ani fayukhallu lil mashhur anha bi khilafi ma hiya bihi. Modelnya adalah penyihir melakukan beberapa gerakan atau menggunakan sugesti ma'ani, maka dia mensugestikan, menghipnotis orang yang disihir bahwasanya yang nyata itu berlawanan. Misalnya ini kertas, tapi karena saya sugesti panjenengan, saya hipnotis seakan-akan ini uang, itu sihir. Kalladzi yaras sarab min ba'id fayukhayyalu ilaihi annahu ma, seperti contoh orang melihat fatamorgana dari jarak jauh. Fatamorgana, orang kalau sudah panas di padang pasir ngelihat seakan-akan ada air, ternyata itu bukan, itulah sihir. Wa karakibus safinati as-sa'ira bisur'atin yukhayyalu ilaihi annama yara minal asjar wal jibal sa'iratan ma'hu. Begitu juga sama dengan orang yang naik kapal yang jalannya cepat, ngebut, kadang-kadang dikhayalkan seakan-akan pohon itu berjalan bersamanya.
Warawa Malik wa Abu Dawud an Buraidah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minal bayan lasihron wa inna minal ilmi jahlan, dan sesungguhnya dari keterangan itu adalah sihir dan dari ilmu kebodohan. Apa keterangannya? Inna minasy-syi'r wa inna minasy-sy'ri hikman, dan dari syair bisa diambil hikmah. Wa inna minal qawli ayalan, amma qawli inna minal bayani lasihron, ini maknanya apa yang dimaksud dari penjelasan itu sihir. Farrajulu yakunu alaihil haq wa huwa rajul, dia benar, langsung mawon di perbedaan pendapat. Wa hal sihri haqiqatun amla, apakah sihir itu nyata atau tidak? Ikhtalafan nasu fi zalika, para ulama berbeda pendapat. Faro'a jumhurul ulama anna lisihri haqiqatun, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya sihir itu nyata. Yakhluqullahu indahu masya, Allah menciptakan dengan sihir itu kersani Allah. Wa annahu taqtadiru bin nufusul basyariyah ala ta'thir fi alimil anasir, dan bahwasanya jiwa-jiwa manusia itu mampu untuk mempengaruhi dalam alam unsur. Jadi sihir menurut sebagian besar ulama itu nyata. Ada yang berpendapat itu kan khayalan, cuma tipuan. Tapi ada yang nyata. Contoh misalnya mungkin saya nggak tahu nyantet. Nyantet itu kan sesuatu yang tidak bisa dibahas dalam otak, nggak masuk akal. Tetapi kadang manusia itu menggunakan minta bantuan setan, jin dan sebagainya untuk mentransfer pisau, pacul, misalnya pacul yang ada di sini tak transfer menggunakan media setan. Makanya biasanya orang yang menggunakan ilmu seperti ini itu kafir statusnya, karena dia sudah minta bahkan mengabdi kepada setan. Itu mentransfer, merubah, karena setan itu tidak kasat mata, maka media tadi, pacul, pisau, gergaji itu bisa dibikin tidak kasat mata. Ini menurut sebagian besar ulama nyata. Imma bi ghairi muayyanin au bi muayyanin minal umuri kal kawakibi as-samawiyah, bisa jadi dengan tanpa ada bantuan tertentu atau ada bantuan tertentu seperti rasi bintang dan langit. Wa yarawna anna nufusas sahira salasa maratib, mereka berpendapat bahwasanya jiwa-jiwa para penyihir itu ada 3 tingkatan. Al-mu'athira bil himmah, orang bisa mempengaruhi itu dengan himmah, dengan kekuatan jiwa. Himmah itu kan
niat yang sangat kuat karena fokus konsentrasi yang tinggi, niat itu dikuatkan tanpa min ghairi alatin wala muayyinin. Ini yang paling tinggi, bisa memunculkan rasa konsentrasi tanpa alat dan tanpa tujuan, mu'in wala mu'inin, dan tanpa bantuan. Itu yang pertama. Wasani bi mu'inin min mizajil aflak ay tabi'atiha awil anasir alma wal hawa wat turab wan nar. Ada yang dengan bantuan, dengan berbagai macam, misalnya bintang atau unsur-unsur air, debu, api, dan sebagainya. Yang terakhir, taksir fil quwa al mutakhayyila, pengaruh dari kekuatan pengkhayalan. Nah, ini yang biasanya orang-orang yang main hipnotis biasanya orang itu kayak misalnya kemarin penyihir merah yang mencoba untuk mengungkap kebohongan-kebohongan. Itu yang diungkap adalah yang tadi tingkatan yang ketiga. Di Indonesia mungkin jarang ada yang, dan rata-rata sih para penyihir itu tidak pernah menampakkan diri. Yang promo ada orang menggunakan metode seperti itu biasanya justru epok-epok, permainan kamera, permainan kecepatan tangan dan sebagainya. Nah, ada juga wayarul mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpendapat, wa ba'du ahli sunnah, dan sebagian ahli sunnah berpendapat, an-sihra la haqiqata lahu. Sihir itu tidak ada kenyataannya. Innama huwa khida' wa tamwih wa takhayyul. Sesungguhnya sihir itu hanya tipuan dan dan hipnotis, pengkhayalan. Hukum sihir. Laisa ta'allumus sihri mahzuran. Belajar ilmu sihir itu tidak dilarang. Wa innamal ladzi yuhzaru wa yumna'u huwal 'amalu bihi. Sedangkan yang dilarang yang dilarang adalah amal, melakukannya. Belajar, sampean belajar sihir enggak apa-apa. Tapi kalau prakteknya itu yang enggak boleh. Qila li Umar bin Khattab, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab, fulan la ya'rifu syarr. Wahai sahabat Umar, si anu itu loh enggak ngerti perbuatan jelek, sesuatu yang jelek. Qala, Umar berkata, ajdaru ayyaqa'u fihi. Ya pantas kalau dia terjatuh ke wilayah itu. Qala Ibnu Katsir berkata, ittafaqal muhaqqiqun ala annal ilm bisihir laisa biqabihin wala mahzur. Menurut Ibnu Katsir, orang ahli tahqiq sepakat bahwasanya ilmu mengetahui sihir itu tidak jelek dan tidak dilarang. Tadi yang pendapatnya Umar bin Khattab itu gini, misalnya ada orang itu nggak mau tahu soal misalnya, kecuali yang penting bisa internet. Ada yang nggak mau tahu masalah internet, WA dan sebagainya, karena dia nggak tahu. Dia itu kalau misalnya dia jatuh atau keluarganya terjebak dalam wilayah itu, ya wajar, wong dia nggak pernah belajar. Kita, apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, ada WA, ya nggak apa-apa, kita perlu ikut belajar WA. Sampean Facebookan boleh, perlu tahu, termasuk perlu tahu ada orang
trik-trik bagaimana pencuri itu nyuri motor, sepeda motor. Perlu ada orang yang belajar seperti itu. Makanya ada polisi yang belajar ilmu maling, ilmu nyopet. Kenapa? Dengan adanya orang yang tahu ilmu begitu, bisa kita antisipasi agar kita tidak kecolongan. Misalnya kemarin yang di-share di grup WA RW itu kan gitu, ada kode-kode tertentu. Lah itu kan perlu ilmu itu. Maka orang yang tidak ngerti, lugu, tidak mau belajar seperti itu, ya wajar kalau suatu saat akan masuk, akan jatuh ke dalam situ. Wa minas sihir ma yakunu kufron min fa'ilihi. Dan dari sihir ada yang pelakunya itu bisa menjadi kafir. Mithlu ma yad'una min taghyiri suwarin nas wa ikhrajuhum fi hayati bahimatin wa qat'a masafati syahrin fi lailatin. Misal orang yang mengaku bahwasanya dia bisa merubah muka menungso, manusia itu bisa tak rubah mukanya menjadi binatang. Ini bisa menjadikan pelaku itu sihir. Atau orang yang mengaku perjalanan 1 bulan, misalnya sini Aceh, tak tempuh setengah hari langsung nyampe tanpa pesawat terbang tentunya. Kalau sekarang sini Aceh 1 jam 2 jam pakai pesawat terbang, mengaku bisa. Tapi orang-orang yang tanpa bantuan bilang langsung saya baru datang dari Mekah, itu dikhawatirkan bisa menyeret orang tersebut pada kekafiran. Wattayron fil hawa, misalnya terbang di udara. Fakullu man fa'ala hadza la yuhimun nasa annau muhiq fazalika kufrun. Orang seperti ini, orang yang melakukan ini memberikan image kepada manusia bahwasanya dia itu benar. Wa yuqtalu hadza sahir. Orang seperti ini boleh dibunuh, tetapi tentu yang boleh membunuh itu adalah pengadilan, adalah pemerintah. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada dukun santet langsung dieksekusi sama warga, pada hakikatnya nggak boleh, tetap harus pemerintah. Kenapa? Kadang kalau kita langsung menggunakan tindakan massa, bisa saja sebenarnya dia bukan tukang santet, bukan tukang ahli sihir, tapi karena kita nggak suka sama dia, kita tempelkan cap penyihir, tukang santet dan sebagainya, sehingga orang tersebut bisa dituduh. Li'annahu kafirun bil anbiya. Kenapa dia disebut kafir? Karena orang tersebut kafir dengan para nabi. Yadda'i misla ayatihim wa mu'jizatihim, mengaku seperti mukjizatnya para nabi. Misalnya mukjizatnya nabi itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Terus saya ngaku aku iso nguripno wong mati. Nah, itu bisa mendatangkan kekafiran. Kenapa? Karena kafir alias tidak percaya dengan mukjizatnya para nabi. Wa amma man za'ana anna sihr khida' wa makhariq wa tamwihat wa takhayyulat fala yuqtal sahir. Sedangkan orang yang punya anggapan dia belajar ilmu sihir, mempraktekkan ilmu sihir, tetapi beranggapan bahwasanya sihir ini hanya tipuan, hanya kecepatan tangan, hanya hipnotis,
maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh divonis hukuman mati, illa ayyaktula bi fi'lihi ahadan fayuqtalu bihi, kecuali dia melaksanakan sulapnya, sihirnya ini sampai bisa membunuh seseorang. Misalnya ada orang dihipnotis, sampean yang kalau pernah lihat acara sahur atau apa, biasanya orang dihipnotis, setiap kali ngelihat buku terus dianggap itu pistol misalnya. Nah, dia gara-gara ketakutan itu sampai dia terbunuh, nabrak rumah dan nabrak mobil dan sebagainya, maka bisa orang seperti itu dikenai vonis hukuman mati karena membunuh dengan sengaja. Wala yungkiru ayyazharu ala yadi sahir kharqul adat, dan tidak diingkari bahwasanya di tangannya para pensihir itu menulayani apa ya, di luar nalar. Al-farqu baina mu'jizatil anbiya alaihi salam wa baina sihir. Bedanya sihir dan mukjizat. La yasihhu lil mu'min ay yajma' baina tasdiqil anbiya alaihi salam wa isbati mu'jizatihim wa baina tasdiq bi afalis saharah. Orang yang beriman tidak boleh mencampur adukkan mukjizatnya Nabi dengan sihir, walaupun sama-sama di luar logika, di luar kemampuan nalar. Bedanya itu mukjizat dari Allah untuk Nabi, sedangkan para penyihir itu hanya tipuan. Nah, kalau ada orang yang meyakini itu seperti mukjizat, ini yang berbahaya. Wa hunalika farqun wadih bainal mu'jizat was sihir al-qa'im ala wujuhit takhayyulat. Ada perbedaan yang sangat jelas antara mukjizat dan sihir. Yang pertama, anna mukjizatul anbiya alaihi salam hiya ala haqaiquha, bahwasanya mukjizat Nabi itu nyata, sedangkan sihir itu hanya khayalan. Contoh, ini yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam ditantang adu ilmu sihir di hadapan Fir'aun dan masa. Nabi Musa ditantang, kamu duluan atau kami yang lempar sihirnya. Nabi Musa, silakan. Mereka langsung melempar tali, melempar tongkat dan tali ini dengan hipnotis, dengan konsentrasi yang tinggi. Orang-orang melihat tampar tali itu menjadi ular yang sangat besar. Ini yang disihir, yang difokus, dihipnotis adalah orang yang lihat. Sedangkan penyihir itu tahu kalau itu cuma tali. Yang menganggap itu ular itu kan yang disihir toh, sedangkan dia tahu itu tali. Maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular dan penyihir melihat bahwasanya itu benar-benar ular, mereka langsung tobat, langsung mengikuti, menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Artinya ini jelas beda sekali antara sihir dengan mukjizat. Ya, pun. Wa amma makhariqus sahara wa takhayyulatin fa yana'u minal hila wa talattuf li izari umuri la haqiqat. Sedangkan
sesuatu yang hebat di kalangan sihir pada dasarnya adalah sejenis tipuan, sejenis hipnotis dan sebagainya, dan itu semua tidak nyata. Wa khulasatul qaul, inti ucapan adalah innas sahira la qudrata lahu 'ala syai', bahwasanya penyihir itu tidak mampu terhadap sesuatu, tidak mampu melaksanakan apa-apa. Wa inna sihir ya'tamidu fil ghalib 'alal khida', sedangkan sihir umumnya itu berpedoman menggunakan bertumpu pada tipuan dan hipnotis. Wa inna saharat yaslibuna amwalan nasan, sihir itu juga bisa mengambil harta orang-orang. Pun mugi-mugi bermanfaat, hanya sekedar kita agar tahu saja. Boleh belajar ilmu sihir tapi prakteknya nggak boleh. Ilmu itu apa saja boleh dipelajari. Sampean mau baca kitabnya orang kepercayaan Abu G, Gatotkaca, mau baca boleh, tapi meyakininya nggak boleh. Kitab apapun itu boleh. Sampean pingin buka kitab Injil, sampean baca boleh, itu ilmu. Tapi percaya nggak boleh. Kenapa? Kalau kita tahu kitab Injil, suatu saat ketemu sama orang non Muslim, orang Kristen, ketika mereka membelak-belokkan kita tahu, alah aku yang ngerti. Sama, kita perlu ada yang tahu ilmu sihir, tujuannya agar kita tidak gampang tertipu. Boleh. Bahkan ada ulama itu yang hukumnya belajar sihir itu ada yang sunnah. Kenapa? Kalau kondisi orang sekian banyak itu ngerti sihir semua, bisa membedakan sihir ini mempunyai potensi membunuh atau tidak. Jika terjadi pembunuhan itu bisa jadi vonis. Misalnya santet itu benar atau tidak, yang ngerti santet itu benar atau tidak ya sama-sama orang yang ngerti ilmu santet. Lah kita yang nggak ngerti ilmu santet ya dibiju itu. Nah ini contoh di dunia ini bermacam-macam, dan sebenarnya semua diungkapkan dalam Al-Quran. Ini kalau baca lengkap bisa satu bab nggak habis-habis. Tadi saya cuplik, saya ambil untuk sekedar ya asal tahu saja maknanya yang singkat secara global, pun mungkin bermanfaat. Monggo kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamu zalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.